Shalom, devosi pengkhotbah pasal 6, ayat 1 sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama seperti mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu malam sebuah acara berita menayangkan secara khusus tentang banyak atlet muda yang tiba-tiba mencuat menjadi selebriti olahraga yang kaya raya. Setelah kaya, mereka mulai membeli mobil-mobil mahal, hidup mewah, dan berpesta pora, hingga kemudian mereka jatuh dalam perilaku yang tidak bermoral dan menggunakan obat-obat terlarang. Dari situ karir mereka berantakan. Rupanya penulis kitab pengkhotbah berempati kepada atlet-atlet muda tersebut. Dalam pasal 6, ia menggambarkan hamparan dari seorang yang hanya memiliki kekayaan duniawi namun tidak punya Allah. Ada 2 orang yang digambarkan dalam pasal itu. Orang pertama adalah orang yang gila kerja atau suka mengumbar nafsu. Ia memang cepat sukses, namun tidak merasa bahagia hingga akhirnya meninggal tanpa pewaris. Orang yang kedua hidup lebih lama dan punya banyak anak, tetapi tidak mengalami kepuasan dalam hidupnya dan akhirnya meninggal tanpa merasa dicintai. Penulis menyimpulkan bahwa lebih baik tidak hidup sama sekali daripada menjadi kaya dan terkenal namun menderita. Demikian juga Rasul Paulus pernah berkata bahwa apabila kita membiarkan Allah mengontrol hidup kita, maka kita dapat menikmati berkat di dunia karena Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dan manakala kita menggunakan uang untuk kebaikan, berarti kita menggunakannya untuk tujuan Allah yang kekal, sehingga kita mencapai hidup yang sebenarnya. Di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Masa depan yang cerah dan masa kini yang penuh sukacita, itulah yang disediakan Tuhan Allah bagi kita. Kaya di dalam Allah lebih baik daripada kaya dalam harta benda. Tuhan Yesus memberkati.